Selamat datang di channel Dark Rastis. Pada konten kali ini, kami akan membawakan alur film yang berjudul The Exorcist III, sebuah film horor psikologis Amerika tahun 1990 yang ditulis dan disutradarai oleh William Peter Blatty, sebuah adaptasi dari novel Blatty Exorcist Legend 1983 dan angsuran terakhir dalam Fate Trilogy Blatty. Dibintangi oleh George Scott, Brad Dourif, dan masih banyak aktris lawas lainnya. The Exorcist III diatur 17 tahun setelah film aslinya, mengabaikan peristiwa Exorcist II The Heretic. Tahun kematian Damien terdaftar sebagai 1975 di nisannya, menempatkan peristiwa film aslinya di tahun tersebut. Tanpa diduga-duga, Damien kembali hidup setelah 15 tahun meninggal. Kalau gitu langsung aja masuk ke ceritanya. Georgetown 1990. Hingga saat ini, tangga jalan umum di belakang rumah lama McNeil masih menjadi sebuah kisah tragedi terburuk untuk warga di sana. Pastor Dyer, sesepuh dari semua pastor, masih terus memikirkan ajal yang diterima oleh Damien, sahabatnya. Kejadian itu bahkan terbawa ke dalam mimpi Dyer. Hari ini merupakan 15 tahun tepat kematian Damien. Dyer akan bertemu dengan seseorang bernama Bill Kinderman. Ia merupakan seorang polisi yang bertugas menjadi pemimpin penyelidikan kasus pembunuhan berantai. Pembunuh itu menamai dirinya Gemini. Bill hidup bersama istri, anak perempuan, dan mertuanya yang sedang berkunjung ke rumah mereka saat ini. Dyer memiliki janji untuk bertemu Bill hari ini untuk menonton bioskop yang berjudul It's a Wonderful Life. Selesainya mereka menonton, mereka melakukan perbincangan seputar kasus yang sedang dijalani Bill saat ini, tentang kehidupan yang terus mereka jalani, bahwa pelajaran hidup adalah hadiah indah dari perjalanan tersebut. Namun pelajaran itu tidak selalu datang melalui kebahagiaan, sukacita, ataupun dengan tawa. Tentunya kita juga akan menerima pelajaran hidup lewat kesedihan, duka, dan air mata. Terkadang kita mendapatkan pelajaran lewat ujian maupun tantangan yang akan membuat kita berjuang dan bekerja keras. Pada akhirnya, itu semua akan membuat kita semakin memahami arti apa itu sebuah kehidupan. Mungkin tidak sekarang, namun seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, kita akan menjadi lebih pintar dalam menjalani kehidupan ini. Tapi tidak untuk seorang korban remaja bernama Thomas Gentry. Di umurnya yang masih belia, ia harus dibunuh oleh Gemini dengan sangat kejam. Menurut keterangan Bill, Thomas terbunuh dengan kepala terpotong, lalu bagian tubuhnya ditancapkan patung kepala Yesus. Seluruh tubuhnya hitam, selain mata dan mulutnya yang dicat putih. Lalu ia disalib dengan 2 pasang dayung perahu. Setelah mendengar cerita itu, kembali terjadi sebuah pembunuhan pada salah satu pastor di dalam sebuah gereja. Pelaku itu berpura-pura menjadi orang yang ingin menebus dosanya, kemudian memanfaatkannya untuk membunuh pastor. Entah apa motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut. Bill masih mengolah tempat kejadian pembunuhan. Ia juga mendapat kabar dari salah satu polisi. Sebelum terbunuh, anak yang bernama Thomas disuntikan obat Sakini-Kaulin. Obat itu bisa menyebabkan kelumpuhan total di seluruh tubuh, yang berarti Thomas tidak bisa bergerak sama sekali saat pembunuh sedang memotong kepalanya. Secara tiba-tiba, Dyer dilarikan ke rumah sakit karena penyakit di dalam tubuhnya yang kambuh. Bill menyempatkan waktu untuk menjenguk dia. Di sana Bill kembali mendapat kabar bahwa pastor yang terbunuh juga disuntikan obat Sakini-Kaulin. Pastor tidak bisa bersuara ataupun menangis untuk meminta tolong. Selain itu, penyuntikan Sakini-Kaulin harus memiliki dosis yang tepat. Kalau terlalu sedikit tidak akan berpengaruh, dan kalau terlalu banyak menyebabkan kematian secara langsung. Jadi kemungkinan besar si pembunuh memiliki ilmu medis yang hebat. Buruknya lagi,
Sidik jari pelaku yang ada di korban pertama dan kedua itu berbeda. Bill kembali pulang untuk beristirahat. Ia bermimpi masuk ke dalam tempat orang-orang yang sudah mati. Di tempat itu, Bill bertemu dengan Thomas dan juga Dyer dengan jahitan di leher mereka. Secara mendadak, Bill terbangun mendapat kabar bahwa Pastor Dyer meninggal terbunuh di rumah sakit, tepat di ruang rawat inapnya. Pelaku yang melakukan pembunuhan itu mengeluarkan semua darah dari dalam tubuh Dyer, tanpa ada noda sedikit pun yang tumpah ke meja ataupun ke botol. Semua polisi melakukan olah TKP termasuk Bill. Ia bertanya ke beberapa saksi yang saat itu berada di sekitar kamar Dyer. Ia juga mengunjungi ruang tahanan orang yang mengalami gangguan jiwa. Dari semua kejadian pembunuhan yang sudah terjadi, Bill menyimpulkan bahwa aksi itu dilakukan oleh pembunuh Gemini yang pernah melancarkan aksi pembunuhan berantai pada 15 tahun yang lalu. Gemini meninggalkan bekas luka kepada para korbannya dengan memutuskan jari telunjuk dan mengukir gambar zodiak Gemini di telapak tangan para korban. Malam ini, Bill pergi menemui salah seorang pastor di gereja yang berbeda. Pastor itu menyangkut pautkan kejadian pembunuhan ini ada kaitannya dengan pengusiran roh yang dilakukan oleh Damien kepada Regan tepat 15 tahun lalu. Dyer dulu sangat dekat dengan Damien yang melakukan pengusiran iblis dari dalam tubuh Regan, yang berarti mereka juga dekat dengan keluarga McNeil. Lalu mendiang Pastor Canavan yang memberikan izin kepada Damien untuk melakukan pengusiran iblis tersebut. Sedangkan Thomas, dulu ibunya adalah istri dari orang yang memecahkan bahasa yang diucapkan iblis dari dalam tubuh Regan. Itu berarti semuanya saling berhubungan. Di tempat yang berbeda, seorang pastor mendapatkan teror aneh dari kamarnya. Setelah melakukan autopsi, ditemukan sebuah sidik jari milik salah seorang paruh baya. Tapi ia tidak bisa diajak untuk berkomunikasi lancar karena keterbatasan mentalnya. Bill kembali untuk mengecek sel isolasi yang ada di dalam rumah sakit. Ia terkejut dan keluar untuk mencari tahu latar belakang orang yang ada di dalam sel itu. Ia memberitahu kepada salah satu polisi bahwa sel isolasi yang ia masuki tadi dihuni oleh Damien Karras. Namun saat Bill melakukan sesi pertanyaan, orang yang menyerupai Damien itu tidak mengakui jati dirinya. Dia hanya mengakui kalau dirinya lah sang pembunuh berantai, Gemini, James Venamun. Ia juga yang sudah membunuh para korban sebelum-sebelumnya dengan sangat kejam. Dengan tidak adanya motif pembunuhan dan jejaknya selalu tidak bisa terdeteksi, James sangat menikmati sensasi melakukan pembunuhan tersebut. Orang ini benar-benar tidak mengetahui siapa dirinya maupun siapa itu Damien Karras. Sebagai seorang polisi, Bill tahu kalau Gemini sudah tewas sekitar 15 tahun yang lalu. Tapi orang yang ada di depan Bill sangat keras membentaknya, mengakui bahwa dirinya lah Gemini yang masih hidup. Ia menyuruh Bill untuk memberitahu kepada para wartawan tentang dirinya. Bill yang merasa sangat kesal melemparkan satu pukulan tepat ke wajahnya dan membuat ia pingsan. Memar di tangan Bill segera diobati. Suster juga rupanya sering mendengar James sering berbicara sendiri. Ia bahkan pernah mendengar James berbicara tentang ayat Injil yang berbunyi, "Simpan hambamu." Mengetahui hal tersebut, Bill langsung menuju ke perpustakaan kota. Ia mencari ayat tersebut, dan kenyataannya ayat itu adalah bacaan untuk melakukan pengusiran iblis. Bill pun membawa pulang kitab itu untuk ia pelajari. Malam ini rumah sakit masih terlihat menyeramkan seperti biasanya. Salah satu suster, Amy Keating, dan satu polisi bertugas menjadi penjaga malam. Seperti yang sudah biasa Amy lakukan, ia mengitari koridor untuk memastikan keadaan para pasiennya. Amy pun menjadi korban selanjutnya. Ia dibunuh dengan tubuhnya yang dibelah menjadi dua. Semua organ vitalnya dikeluarkan dan dimasukkan rosario Katolik, ibaratnya biji tasbih buat yang beragama Islam. Bill kembali ke ruangan isolasi James. James mengakui semuanya kalau dialah yang melakukan pembunuhan kepada Amy.
James juga menyatakan kalau yang ia gunakan itu benar tubuhnya Damien Karras. Namun ini cuma sekedar tubuh yang ia jaga selama 15 tahun. Jadi dia adalah seorang iblis yang merasuki tubuh Damien, merangkak keluar memanjat dari dalam peti kuburan, lalu melakukan pembalasan dendam kepada orang-orang terdekat Damien. Tentu Bill nggak mudah percaya gitu aja dengan perkataan yang keluar dari James. Sebagai seorang polisi, ia tetap membutuhkan bukti yang sangat kuat. Secara tiba-tiba, sebuah bisikan meminta tolong terdengar oleh Bill. Sampai sekarang Bill masih memikirkan dengan semua perkataan yang keluar dari James. Dan secara tidak sengaja, ia menemukan seorang suster menjadi korban dengan tubuh tanpa busana. Ia mengejar salah seorang suster yang pernah merawatnya, kemudian teringat kembali dengan perkataan James. Dari rumah sakit ada seorang wanita paruh baya yang mengaku suster sedang pergi menuju ke rumah Bill. Bill pun segera menyadarinya dan langsung pulang menuju ke rumah. Sedangkan Julie memastikan bahwa James tidak beranjak dari ruang isolasinya. Kepulangan Bill tepat waktu. Suster itu hampir berhasil memotong kepala anaknya. Mereka semua nggak berdaya melawan iblis ini. Beruntungnya, seorang pastor yang pernah diganggu iblis tiba ke rumah sakit untuk mendatangi James. Dia adalah Pastor Morning. Ternyata iblis itu adalah ayahnya Gemini. Ia ingin meneruskan pekerjaan anaknya untuk membunuh lebih banyak lagi. Ini adalah kedua kalinya Morning menghadapi iblis itu. Morning terkena serangan telak dari iblis itu. Bill bergegas kembali ke rumah sakit untuk memulangkan nenek yang tadi dan mendatangi James. Di sana, ia mendapati seorang pastor dengan tubuh yang penuh luka. Kini Bill memiliki bukti bahwa James lah yang menjadi pembunuhnya. Tapi Bill lebih dulu terkena serangan dari iblis itu. Pastor Morning masih sadarkan diri. Ia meneriaki Damien untuk melakukan perlawanan terhadap iblis yang ada di dalam dirinya. Setelah tersadar dan membebaskan Bill, Damien meminta untuk menembak dirinya sekarang. Sekali lagi, Damien mengorbankan dirinya ketika ia sedang dirasuki iblis. Kemudian film pun selesai. Setelah membandingkan film ini dan film yang sebelumnya, kami mengasumsikan kalau film The Exorcist yang pertama memiliki dua sequel yang berbeda. Film ini fokus terhadap kepolisian, terutama Bill yang menyelidiki kematian Damien, kemudian merujuk ke pelaku pembunuhan, Gemini. Sedangkan film yang sebelumnya berfokus kepada seorang pastor, Lament, menyelidiki kematian Marin, kemudian merujuk ke asal-muasal iblis Pazuzu. Sekian dari Dark Rastis, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga kehidupan baik-baik kalian jadi menakutkan.